Selamat pagi, bertemu kembali dengan kami Andi Hanif Mursid. Dalam kesempatan ini kami ingin berbagi 7 perubahan konsumen dan 7 perubahan kompetisi yang terjadi di landscape industri pariwisata Indonesia. Kami akan bahas pertama yang terkait dengan konsumen. Nanti berikutnya akan kami bahas yang terkait dengan kompetisi. Jadi perubahan yang terjadi terkait dengan konsumen, yang pertama adalah sekarang ini wisatawan senior atau yang berusia senior, berusia tua, ya, itu akan menurun sangat drastis. Karena wisatawan yang berusia tua ini, berusia senior ini punya tingkat risiko yang tinggi ya, tertular COVID ya, maupun penyakit-penyakit lain. Makanya jumlahnya menjadi sangat terbatas sekali ya. Apalagi kalau kita ketahui ya, semakin berusia tua biasanya sudah banyak penyakit yang sifatnya komorbid ya, darah tinggi, diabetes dan lain-lain ya, yang itu membuat peluang terkena COVID-nya menjadi sangat besar. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan customer fear and anxiety. Jadi konsumen di industri pariwisata itu sekarang mengalami ketakutan yang luar biasa. Selain ketakutan karena takut terkena COVID, ya, kalau terkena COVID nggak bisa sembuh, ya, mereka juga punya ketakutan-ketakutan lain, misalnya ketakutan pekerjaannya hilang ya karena di PHK, atau bisnisnya nggak bisa bangkit lagi ya, sehingga kemampuan dan daya beli mereka menurun drastis ya. Inilah ketakutan-ketakutan yang mendominasi konsumen di industri pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah CHSE concern. Jadi konsumen di industri pariwisata itu sekarang menjadi sangat concern terhadap cleanliness ya, kebersihan, kemudian healthiness ya, kesehatan, safetyness ya, safety, keselamatan, dan environment. Di environment mungkin di Indonesia belum terlalu, tapi kalau di luar itu sekarang kesadarannya menjadi sangat tinggi sekali ya. Jadi konsekuensinya adalah pelaku-pelaku industri pariwisata mesti mengakomodasi keempat hal ini itu di dalam bisnis model mereka, di dalam pelayanan mereka. Berikutnya apa yang disebut dengan self-guide, fly less, drive more. Jadi konsumen industri pariwisata ke depan itu kemana-mana mereka akan lebih banyak mengandalkan kemampuan sendiri ya, untuk datang dan menikmati destinasi pariwisata ya. Jadi akan sangat sedikit dari wisatawan itu yang akan minta dibantu oleh pemandu wisata, oleh event organizer dan lain-lain. Mereka akan memandu mereka diri sendiri secara mandiri karena sangat dibantu dengan teknologi sekarang ya. Yang berikutnya apa yang disebut dengan digital maturity ya. Jadi ini lanjut yang tadi, dengan adanya digital maturity ya, semua kebutuhan untuk pariwisata tuh sebagian besar sudah ada di dunia digital ya. Orang mau pesan, mau cari informasi, mau ngebook dan lain-lain itu sekarang mayoritas akan lewat digital. Kemudian berikutnya domestic micro traveler. Jadi konsumen industri pariwisata ke depan itu adalah konsumen domestik ya. Karena konsumen global atau dari negara-negara lain itu peluangnya sangat kecil untuk datang ke Indonesia. Karena berbagai faktor ya. Ada faktor resesi di negara masing-masing, ada faktor larangan ya atau restriksi untuk masuk dan keluar dari Indonesia dan sebagainya.
Dan yang terakhir adalah fall of international tourism. Ini yang kami jelaskan barusan, bahwa turis internasional itu akan sangat terbatas ya, terutama karena adanya restriksi untuk masuk dan keluar dari Indonesia. Di video sebelumnya kami pernah jelaskan bahwa ada 60 negara yang melakukan restriksi tersebut ya. Sekarang semakin berkurang, sudah berkurang 20-an lebih ya. Trennya akan semakin berkurang. Tetapi ada restriksi yang sifatnya terkait dengan COVID ya. Jadi kalau ada negara-negara yang menerapkan tidak ada restriksi, tapi kalau orang masuk dan keluar dari Indonesia itu harus dikarantina dulu selama 14 hari misalnya. Nah, ini yang menyebabkan keinginan untuk berwisata ke Indonesia dari negara-negara luar itu menjadi sangat terbatas. Nah, ini yang terkait dengan konsumen ya. Tahap kedua, ini yang terkait dengan bagaimana kompetisi di dalam industri pariwisata. Ada 7 yang berubah. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan Light Agile Operating Model. Jadi pelaku-pelaku di industri pariwisata itu tidak ada pilihan ya. Mereka harus menerapkan bisnis model dan bisnis operasinya yang light. Light itu ringan, terutama dari sisi aset, dari sisi fixed cost, dari sisi biaya tetap ya. Jadi contohnya kalau misalnya dulu berusaha restoran misalnya di daerah pariwisata, tempat berusahanya atau tempat restorannya itu beli ya. Kalau ke depan dengan situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat sekarang, sebaiknya tidak usah beli ya. Jadi bentuknya sewa saja misalnya seperti itu. Kalau dulu mobil operasional untuk usaha itu dibeli ya, itu kan masuk fixed asset ya. Dirubah menjadi di rental, itu variable cost jadinya. Bahkan kalau memang nggak perlu punya mobil operasional sendiri ya, cukup pakai Gokar misalnya atau Bluebird pada saat mau ngantar barang atau ngambil barang. Jadi benar-benar variable cost yang akan mendominasi bagaimana pelaku-pelaku industri pariwisata itu untuk survive ya. Demikian juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi sebisa mungkin menggunakan pendekatan variable cost ya. Kemudian yang kedua, flexibility is king ya. Jadi flexibility itu artinya lentur ya. Kalau dulu misalnya sebuah usaha di industri pariwisata karyawannya semuanya karyawan tetap ya. Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, ya pilihannya adalah bagaimana membuat supaya karyawannya itu bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Kalau lagi high season misalnya, karyawannya ditambah jadi lebih banyak. Kalau low season, karyawannya dikurangin ya, jadi itu sebenarnya fleksibel ya. Karena kalau semuanya karyawan tetap akan sangat berat buat perusahaan untuk bisa beroperasi secara efisien. Demikian juga untuk resources yang lain. Jadi sifatnya dibuat se-fleksibel mungkin. Kemudian yang ketiga, package innovation. Jadi inovasi di industri pariwisata itu sangat penting ya, untuk membuat daya tarik karena berbagai faktor yang menyebabkan industri pariwisata ini punya banyak hambatan. Makanya pilihannya adalah bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi yang menarik konsumen ya, baik dari sisi pelayanan, dari sisi kecepatan, dari sisi keramah tamahan, dari sisi keselamatan, dari sisi yang lain-lain ya. Berikutnya keempat adalah HSE Protocol First. Jadi ini terkait dengan health and safety ya. Jadi health and safety itu akan menjadi protokol
wajib ya untuk semua pelaku industri pariwisata. Pelaku industri pariwisata yang nggak menerapkan ini dengan sendirinya ya akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya. Yang berikutnya adalah new normize. Jadi yang namanya meeting, insentif, conference, exhibition itu yang sifatnya seperti sebelum pandemi itu akan menjadi sangat terbatas sekali. Ya. Jadi polanya akan lebih banyak dengan pendekatan virtual. Jadi meetingnya virtual, insentifnya virtual, conference-nya virtual, exhibition-nya virtual. Ya. Nah, bagaimana pelaku industri pariwisata mengakomodasi ini ya ke dalam bisnis modelnya? Kalaupun misalnya nanti kondisinya lebih membaik ya, sifatnya hibrid ya. Jadi katakanlah kalau misalnya ada eksibisi gitu, exhibition, tetap ada yang sifatnya offline ya, tapi jumlahnya sangat terbatas ya, karena harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sekali. Tapi bisa di broadcast ya, disiarkan secara virtual kepada seluruh yang ingin hadir secara virtual di dalam eksibisi tersebut ya. Nah, ini akan jadi tren ke depan. Yang berikutnya adalah move touch point online ya. Jadi semua touch point ya yang dulunya offline itu akan dibawa ke online semuanya ya. Jadi apa yang disebut sekarang ini dengan look book pay ya. Orang nyari informasi sekarang dibawa ke online, digital. Orang ngebook hotel, ngebook restoran, ngebook tiket ya, semua akan digital, virtual ya. Pay ya, orang bayar hotel, bayar macam-macam itu akan virtual, akan digital, akan online. Nah, yang terakhir adalah contactless technology adoption. Jadi di berbagai tempat wisata, di destinasi wisata itu akan banyak menggunakan teknologi untuk mengurangi kontak, ya, contactless ya. Jadi kita lihat misalnya kalau di hotel liftnya itu akan contactless. Jadi nggak perlu mencet angkanya, cukup dari jauh berjarak beberapa senti yang mau kita sentuh itu udah langsung bisa ya. Kalau kita masuk ke kamar nggak perlu sentuh apapun, cukup katakanlah dari jarak beberapa senti, cardnya itu kita dekatkan ya ke dalam pintu, itu buka pintunya misalnya. Kalau masuk ke hotel ya, itu harus lewat, itu pun nggak perlu ada sentuhan ya, cukup kita tunjukkan cardnya, kebuka sendiri gerbang dari pintu hotel dan sebagainya. Jadi kurang lebih inilah perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam industri pariwisata kita, di landscape industri pariwisata kita di tahun 2021, baik yang terkait dengan konsumennya, tadi ada 7 perubahan, baik yang terkait dengan tingkat persaingannya dengan kompetisinya yang ada di dalam industri pariwisata. Demikian Bapak dan Ibu semua, terima kasih.